Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira dan rekan saya Anissa Rizky Amalia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis jurnal yang kami ambil yang berjudul Manajemen Pendidikan Inklusi SMA Muhammadiyah di Kota Yogyakarta. Baik, untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Amel. Di Indonesia, salah satu kota yang memiliki beberapa sekolah inklusif yaitu Kota Yogyakarta. Dari jurnal yang saya baca, ada 34 sekolah inklusif yang berada di Kota Yogyakarta, yang dimana ada 2 sekolah inklusif yang memiliki siswa difabel yang bervariasi, yaitu sekolah SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta dan juga SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Berikut adalah data peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta dan juga SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. SMA ini memiliki beberapa kesulitan. Kita bisa lihat di atas masalah-masalahnya bahwa ada permasalahan pada kurikulumnya, kedua pada tenaga pendidiknya, ketiga pada cara memanage peserta didiknya, yang keempat sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah pembiayaan. Dari yang kita ketahui bahwa permasalahan ini merujuk kepada permasalahan manajemen pendidikan inklusif. Baik, kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh kedua sekolah ini. Yaitu pertama kita akan membahas permasalahan pertama yaitu pada manajemen kurikulum dan pembelajarannya. Kedua sekolah ini masih menggunakan model kurikulum umum yang dimana artinya secara normatif model kurikulum yang digunakan kedua sekolah ini belum sesuai baik berupa modifikasi maupun individualisasi. Mengapa? Karena kedua sekolah ini memiliki peserta didik berkebutuhan khusus yang bervariasi. Lalu selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan tenaga pendidik memiliki kendala dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif ini, yaitu beban kerja yang besar guru, tinggi jumlah siswa di kelas, kurangnya kesadaran dalam kolaborasi, kurangnya pra dan in-service training di bidang pendidikan inklusif, sikap negatif guru pendidikan umum ketika bekerja dengan siswa dengan berkebutuhan khusus, dan kurangnya dukungan dari administrasi sekolah dan keluarga siswa. Dari faktor tersebut, tenaga pendidik memberikan pelayanan khusus dalam pembelajaran bagi siswa difabel. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta cenderung memberikan kelonggaran waktu bagi siswa difabel dalam mengerjakan latihan dan tugas, lalu membantu siswa difabel dengan jenis tunanetra dalam mendeskripsikan gambar atau tulisan yang menjadi materi pembelajaran di kelas. Yang kedua, pada SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, yaitu memberikan pelayanan khusus berupa penyesuaian standar penilaian KKM bagi siswa difabel, karena sebagian besar sekolah ini sering memiliki siswa difabel dengan jenis low learner. Berdasarkan dari analisis dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kedua SMA ini belum merancang kurikulum dan pembelajaran yang tepat bagi siswa difabel. Yang tadi kita sudah lihat bahwa dari penentuan model kurikulumnya dan juga kedua sekolah ini hanya melakukan kegiatan pengawasan. Permasalahan selanjutnya yaitu adalah pada manajemen pendidik dan juga tenaga kependidikan. Program pendidikan inklusif GBK SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta lebih kompleks dan tersusun secara sistematis dibandingkan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang sederhana. Program yang ditawarkan pada SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta itu lebih kompleks, lebih bervariasi seperti adanya pengarahan individual, adanya konsultasi program dengan kepala sekolah, dan juga sosialisasi pendidikan inklusif untuk warga sekolah. Sedangkan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, program yang ditawarkan itu sederhana, hanya berupa kegiatan konsultasi, konseling, bimbingan, sharing, dan juga terapi sederhana jika dibutuhkan. Kegiatan pembinaan inklusif pada SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta
Kepala sekolah dan GBK-nya pernah mengadakan pelatihan penulisan huruf braille dan sosialisasi pendidikan inklusif. Sedangkan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta hanya mengadakan sosialisasi pendidikan inklusif sebanyak 1 kali. Dengan jarangnya sekolah inklusif ini mengadakan pembinaan dan pelatihan mengakibatkan sebagian tenaga pendidiknya itu hanya lebih bergantung kepada kompetensi GBK. Lalu kedua sekolah ini pun memiliki kendala dalam keterbatasan jadwal GPK. Kendala tersebut, SMA Muhammadiyah 4 Jakarta mengatasinya dengan merekomendasikan beberapa tenaga pendidik reguler untuk mendapatkan pelatihan khusus pendidikan inklusif apabila pemerintah mengadakan pendidikan dan latihan bagi tenaga pendidik reguler di sekolah inklusif. Dan pada SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta mengatasinya dengan menjadikan tenaga BK sebagai tim inklusif yang membantu GPK dalam memberikan bimbingan terhadap siswa difabel. Berdasarkan analisis dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kedua SMA ini belum memiliki perencanaan rutin terkait dengan adanya pendidikan dan latihan tenaga pendidik reguler di sekolah inklusif. Tetapi untuk perencanaan program pendidikan inklusif, SMA Muhammadiyah 4 Jakarta itu lebih memiliki rancangan yang jelas dan konkret dibandingkan dengan perencanaan program pendidikan inklusif SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen peserta didik pada sekolah inklusi. Pada tahapan pertama, sekolah inklusi melakukan analisis kebutuhan siswa. Artinya, sekolah ini mampu menetapkan jumlah batasan peserta didik baru. Namun sayangnya, di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Jakarta sama-sama tidak melakukan pembatasan dalam penerimaan jumlah peserta didik. Artinya, sekolah ini belum melakukan analisis dalam kebutuhan peserta didik. Selain itu, di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta itu hanya menerima 2 peserta didik siswa difabel dan jenisnya yaitu tunanetra. Alasannya karena GWK-nya adalah tunanetra. Sedangkan SMA Muhammadiyah 7 Jakarta adalah siswa yang slow learner. Pada tahapan berikutnya, untuk SMA Muhammadiyah 4 Jakarta itu merekrutmen dengan cara ada dampingan dari GWK tunanetra. Nah, maka dari itu hal tersebut adalah cara sekolah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta agar siswa difabel tuh memikat hatinya pada sekolah ini. Nah, sedangkan SMA Muhammadiyah 7 Jakarta itu tidak melakukan hal tersebut, melainkan dia hanya melakukan publikasi dan informasi kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tuh tahu bahwa memang sekolah SMA Muhammadiyah 7 Jakarta merupakan sekolah inklusi dan sekolah ini menerima jenis siswa yang slow learner. Kemudian pada tahapan orientasi khusus, sekolah ini adalah sekolah yang tidak memiliki orientasi khusus, baik itu SMA Muhammadiyah 4 Jakarta ataupun SMA Muhammadiyah 7 Jakarta. Alasannya karena memang sekolah ini tidak memiliki orientasi khusus untuk siswa difabel ataupun siswa yang slow learner. Kemudian untuk pengembangan diri seperti ekskul, kedua sekolah ini sama-sama tidak memiliki pengembangan diri seperti ekskul. Alasannya kalau SMA Muhammadiyah 4 Jakarta itu tidak adanya biaya dan juga minimnya sumber daya manusia, dan sedangkan kalau SMA Muhammadiyah 7 Jakarta yaitu karena kurangnya peminat dari peserta didik dalam ekskul tersebut. Maka dari itu, berdasarkan analisis tersebut bahwa SMA Muhammadiyah 4 Jakarta dan juga SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta sama-sama tidak mengadakan kegiatan seleksi khusus, tidak menentukan kriteria khusus dalam program rekrutmen dan tidak mengadakan orientasi khusus bagi siswa difabel. Selain itu, kedua sekolah inklusif ini juga tidak mengadakan kegiatan penerimaan khusus bagi siswa difabel di luar kegiatan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sarana dan prasarana pada sekolah inklusif. Jadi, sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam sekolah inklusi, terutama siswa difabel. Mengapa? Karena dengan adanya sarana prasarana mampu memberikan berpartisipasi aktif dalam menunjang keberhasilan
dan juga adaptasi lingkungan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bab 9 tentang sarana prasarana media dan sumber pembelajaran pasal 15 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus menyediakan sarana prasarana media dan sumber pembelajaran yang aksesibel untuk semua termasuk bagi siswa berkebutuhan khusus. Namun, sayangnya di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta dan juga SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta sama-sama tidak memiliki fasilitas sarana prasarana yang memadai. Nah, dengan demikian, hal yang harus dilakukan oleh kedua sekolah ini, yaitu SMA Muhammadiyah 4 Jakarta dan juga SMA Muhammadiyah 7 Jakarta, harus berusaha untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana agar menunjang kebutuhan siswa difabel. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai manajemen pembiayaan pada sekolah inklusif. Menurut Amirin, sumber pembiayaan pendidikan di sekolah kategorikan menjadi 5, yaitu anggaran rutin dan APBN atau anggaran pembangunan, dana penunjang pendidikan atau DPP, bantuan atau sumbangan dari komite sekolah, sumbangan dari pemerintah daerah setempat, dan bantuan lain-lain. Jadi, adanya sumber pembiayaan itu sangat diperlukan, apalagi di sekolah inklusi. Nah, dari SMA Muhammadiyah 4 Jakarta dan juga SMA Muhammadiyah 7 Jakarta sangat diperlukan adanya alokasi dana dari pemerintah. Karena berdasarkan data alokasi dana yang diterima pada sekolah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta dan juga SMA Muhammadiyah 7 Jakarta itu tidak setiap tahun mendapatkan dari pemerintah. Karena SMA Muhammadiyah 4 Jakarta hanya menerima 5 kali dari pemerintah, yaitu pada tahun 2006, 2007, 2008, 2011, dan 2012. Sedangkan SMA Muhammadiyah 7 Jakarta hanya mendapatkan 2 kali, yaitu pada tahun 2012 dan juga 2013. Nah, dengan demikian, SMA Muhammadiyah 4 Jakarta dan juga SMA Muhammadiyah 7 Jakarta menginginkan mendapatkan pengalokasian dana dari pemerintah. Jadi, dengan adanya harapan ini, nantinya SMA Muhammadiyah 4 Jakarta akan mengalokasikan dana itu dengan baik, yaitu dengan adanya pengalokasian dana yang akan dikelola oleh bendahara, sedangkan SMA Muhammadiyah 7 Jakarta akan dikelola oleh salah satu BK. Jadi, berdasarkan analisis di atas, adanya harapan dari manajemen pembiayaan pada sekolah inklusif, terutama pada SMA Muhammadiyah 4 Jakarta dan juga SMA Muhammadiyah 7 Jakarta, yang dimana SMA Muhammadiyah 4 Jakarta akan dikelola oleh bendahara, sedangkan SMA Muhammadiyah 7 Jakarta akan dikelola oleh BK. Tidak terlepas dari hal itu, kepala sekolah juga tetap berkontribusi dalam mencari dana untuk meningkatkan kualitas sekolah inklusif. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.